Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Al-Anas dengan NIM 121190080 dari program studi Teknik Industri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai resume modul kelima dari mata kuliah Studi General. Nah, pada modul kelima ini, kita akan membahas mengenai Communicating New Research atau mengkomunikasikan penelitian yang telah kita kerjakan. Nah, dalam Communicating Your Research ini terdiri dari 4 topik. Yang pertama yaitu Social Impact atau dampak sosial. Yang kedua, Ensuring Visibility atau memastikan visibilitas. Dan yang ketiga adalah Inclusion and Diversity for Researchers atau inklusi dan keanekaragaman untuk peneliti. Dan yang keempat adalah Sex and Gender. Dalam topik yang pertama, yaitu social impact atau dampak sosial. Makalah yang kamu buat mungkin dihargai oleh rekan-rekanmu, tetapi semakin banyak, itu hanya satu bagian dari teka-teki. Days, penyandang dana sering meminta untuk menunjukkan bahwa pekerjaan kamu memiliki relevansi di luar arena akademik juga. Tetapi bentuk apa yang harus diambil oleh dampak sosial itu dan bagaimana bisa menunjukkannya? Dalam rangkaian modul ini, author mengeksplorasi beberapa definisi dan pengukuran. Bisa melihat bagaimana kita dapat membawa audiens yang lebih luas berhubungan dengan pekerjaan dan beberapa hasil yang tidak terduga. Author juga mengeksplorasi topik ringkasan awam dan bagaimana mereka dapat memperkenalkan penelitian kepada sekelompok pembaca yang sama sekali baru. Nah, di dalam modul social impact atau dampak sosial ini terdapat 3 modul video. Yang pertama yaitu bagaimana membangun empati dalam penelitian. Yang kedua, standing for science atau berdiri untuk sains. Dan yang ketiga adalah cara menulis ringkasan awal. Nah, yang pertama yaitu bagaimana membangun empati dalam penelitian. Apa sih itu empati? Empati merupakan kapasitas unik yang dimiliki manusia untuk merasakan pengalaman, kebutuhan, aspirasi, frustasi, kesedihan, kegembiraan, kecemasan, sakit hati, atau kelaparan orang lain seolah-olah itu adalah pengalamannya sendiri. Wawancara mendalam. Mengapa menggunakan wawancara mendalam? Yang pertama, untuk memahami alur kerja, masalah, proses pengambilan keputusan, prioritas, motivasi, dan juga perasaan seseorang. Metode yang fleksibel, yaitu metode yang panjang, yang teratur, dan bisa menggunakan strategi analisis. Empati dalam penelitian dapat Empati dalam penelitian dapat dikembangkan melalui teknik kualitatif yang refleksif dan mendalam. Empati dalam penelitian dapat menghasilkan pengetahuan yang mendalam untuk mengidentifikasi dan mengimplementasikan solusi yang berarti, misalnya perangkat, intervensi, dan juga program. Dan terakhir, empati dalam penelitian dapat meningkatkan kesadaran dan juga pemahaman. Nah, kemudian, modul video yang kedua yaitu Standing Up for Science atau berdiri untuk sains. Sains dan media merupakan sebuah panel yang terdiri dari peneliti, jurnalis, petugas pers, yang berbagi mengenai pengalaman mereka yang terlibat dalam media dan juga publik. Para peneliti akan membahas mengapa peneliti harus peduli tentang bagaimana bukti yang digunakan dan dilaporkan, serta berbagai saran dan tips yang terbaik untuk membantu pekerjaan mereka yang terlibat dengan publik. Para panelis membuat kebijakan pada sesi ini berfokus pada bukti yang digunakan dalam kebijakan, bagaimana fakta, nilai, dan opini publik diseimbangkan dalam pembuatan kebijakan.
bagaimana pembuatan kebijakan menghadapi kurangnya bukti yang baik, pertukaran dan perdebatan yang berpolarisasi, dan bagaimana para peneliti dapat terlibat dalam diskusi kebijakan. Untuk modul video yang ketiga yaitu cara menulis ringkasan awal atau how to write a lay summary. Artikel jurnal ditulis dengan mempertimbangkan para peneliti, jadi kontennya tidak selalu mudah diikuti oleh orang luar akademis atau orang awam. Bahkan, bidang studi itu, disitulah ringkasan awam atau abstrak seperti yang kadang-kadang disebut memainkan peran yang membantu. Mereka juga memiliki keunggulan lain. Ringkasan awam bisa menjadi alat yang hebat untuk membantu kita dalam mempromosikan pekerjaan yang kita tekuni. Di dalam modul video ini, kita bisa melihat apa itu ringkasan awam dan mengapa kita, sang penulis, berada di posisi terbaik untuk menjelaskan hasil yang kita buat. Autor juga memberikan tips menulis yang mencakup semuanya, mulai dari struktur dan panjang yang ideal untuk ringkasan awam kita, hingga bahasa yang harus kita gunakan. Dan author juga mengeksplorasi apa yang dapat kita lakukan dengan dokumen yang sudah selesai, tidak hanya untuk membantu meningkatkan visabilitas pekerjaan kita, tetapi juga untuk mengamankan pendanaan yang lebih lanjut. Kita juga bisa mendapatkan keterampilan yang kita butuhkan untuk membuat ringkasan awam yang menarik dan pemahaman tentang bagaimana hal itu dapat membantu kita mengembangkan jaringan dan karir kita. Nah, topik yang kedua yaitu ensuring visibility. Ensuring visibility atau memastikan visabilitas. Dengan begitu banyak penelitian baru yang diterbitkan setiap tahun, tidak pernah lebih penting untuk secara efektif mempromosikan makalah kita. Dalam rangkaian modul ini, author membagikan beberapa tips yang berguna untuk membantu kita meningkatkan visabilitas pekerjaan. Kita akan mendengar tentang pentingnya SEO atau optimasi mesin pencari atau Search Engine Optimization dan poin-poin yang perlu dipertimbangkan saat menulis makalah. Author juga memperkenalkan beberapa alat yang tersedia untuk mendukung kita dan membantu kita melacak upaya yang telah kita kerjakan. Nah, di dalam topik ini terdapat 6 modul video dan salah satunya menggunakan bahasa Chinese tradisional. Nah, di dalam modul ini juga terdapat modul video, salah satunya adalah bagaimana mempromosikan diri kita dan penelitian kita sebagai peneliti karir awal. Kemudian, di dalam modul ini juga terdapat 7 Strategies for Scientists to Communicate their Research and Create a Brand, atau 7 strategi bagi para ilmuwan untuk mengkomunikasikan penelitian mereka dan bagaimana cara menciptakan merek. Nah, 7 strategi yang disebutkan adalah yang pertama, publikasi dapat melalui jurnal, buku, atau hak paten. Yang kedua, konferensi ilmiah. Dan yang ketiga adalah melalui pembicaraan dan presentasi poster. Yang keempat, memenangkan suatu kompetisi dan menerima hadiah. Yang kelima, penjangkauan terlibat dalam penjangkauan dengan badan pendanaan penelitian ilmiah. Yang selanjutnya adalah siaran pers satu organisasi membagikan pencapaian kepada organisasi seperti universitas yang memiliki audiens besar. Selanjutnya, perspektif penggunaan expo peralatan media sosial, memposting setiap makalah di sosial media ataupun blog. Dan yang terakhir adalah sumber daya elektronik. Nah, modul video yang selanjutnya yaitu keterampilan konferensi bagi para peneliti atau conference skill for researchers. Konferensi dan penelitian tidak dapat dipisahkan. Apakah kita memiliki pekerjaan yang dibagikan atau ingin mengikuti penelitian terbaru di bidang kita? Kemungkinan besar kita akan menuju ke sebuah konferensi di beberapa titik di dalam karir kita. Dalam webinar ini, Dr. Tara Kadel, staf ilmuwan di Laboratorium Nasional Los Alamos, membagikan wawasan tentang alasan peneliti menghadiri konferensi, cara agar abstrak kita diterima, cara mempresentasikan karya kita, dan cara memaksimalkan waktu kita di konferensi akademik, termasuk tips dalam berkomunikasi. Yang selanjutnya adalah how to promote your research for maximum impact. Bagaimana caranya mempromosikan penelitian untuk dampak yang maksimal. Di dalam webinar ini,
Gwen van der Heijden dari tim layanan penulis Elsevier melihat bagaimana kita dapat bekerja sama untuk memastikan penelitian kita tidak gagal. Dia juga menjelaskan bahwa promosi dimulai jauh sebelum naskah kita selesai dan menyoroti poin-poin yang harus dipikirkan saat menulis makalah. Dia memiliki banyak tips SEO yang akan membantu memastikan penelitian kita muncul tinggi di daftar hasil yang dikembangkan oleh mesin pencari. Dia juga mengeksplorasi tindakan yang dapat diambil setelah makalah diterbitkan. Bagaimana agar dapat melacak kesuksesan? Selain itu, dia menjalankan alat yang tersedia untuk mendukung dan bagaimana Elsevier dapat membantu. Apapun tahap karirmu, akan mendapatkan landasan menyeluruh dalam keterampilan yang diperlukan untuk membuat penelitianmu diperhatikan dalam lingkungan penerbitan yang kompetitif saat ini. Kemudian, dalam modul ini juga terdapat media sosial untuk peneliti atau social media for researchers. Sosial media ada di mana-mana. Peneliti dapat menggunakannya untuk membuat profil pekerjaan mereka, bertukar ide dan juga hasil, serta untuk bertemu rekan pemikiran. Manfaat menggunakan media sosial itu sangatlah banyak, tetapi penting untuk mengetahui cara memanfaatkan kekuatan dari setiap jenis platform. Dalam webinar ini, Dr. Christian Deveo, Produk Marketing Manager Mendeley Sosial, menjelaskan sejarah jejaring sosial bagi para peneliti, manfaat dari setiap jenis platform, dan bagaimana kita dapat menggunakannya untuk mendapatkan keuntungan. Kita juga akan mendapatkan pemahaman yang baik tentang mengapa peneliti harus berjejaring secara online dan bagaimana kita dapat memanfaatkan media sosial secara maksimal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, topik yang selanjutnya yaitu Inclusion and Diversity for Researchers atau inklusi dan keanekaragaman untuk peneliti. Menurut data terbaru, keragaman dalam akademisi mengarah pada penelitian ilmiah yang lebih berdampak. Oleh karena itu, menciptakan lingkungan di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berhasil sangat penting untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Tapi, bagaimana caranya? Di bagian akademik penelitian ini, berbagai ahli akan berbagi untuk memperkenalkan konsep dasar IND, serta manual cara untuk mengatasi masalah ini secara khusus di dunia akademis. Webinar ini ditujukan untuk siapa saja di dunia akademis yang tertarik dengan kesadaran IND, pendidikan, dan menyiapkan program IND di tempat mereka bekerja. Di dalam topik ini terdapat 7 modul video, di antaranya adalah apa arti dan cara terbaik menganjurkan inklusi dan keragaman dalam sains, inklusi dan keanekaragaman dalam penerbitan ilmiah, manfaat dari STEM, refleksi dan membuat lingkungan penelitian yang inklusif, bagaimana penelitian kita dapat berdampak pada masyarakat, bagaimana menciptakan dampak yang terlibat pasien dan publik, dan yang terakhir adalah bagaimana mengintegrasikan seks gender dalam analisis interseksional ke dalam penelitian. Yang pertama yaitu, apa artinya dan bagaimana cara terbaik untuk mengadvokasi inklusi dan keragaman dalam sains. Sangatlah penting untuk menumbuhkan lingkungan penelitian yang beragam dan inklusif. Ini adalah proses berkelanjutan di mana upaya sadar dan gigih dilakukan untuk memajukan hak-hak kelompok marginal. Menjadi sekutu yang baik membutuhkan lebih dari sekedar niat baik, melainkan seperangkat pengetahuan dan keterampilan yang relevan. Menindaklanjuti sesi kami sebelumnya, modul yang akan datang dalam seri webinar IND Researchers Academy memperbesar peran sekutu dan mempromosikan inklusi dan keragaman. Berbagai contoh nyata dari pengalaman pribadi yang sebenarnya, kita akan mendapatkan pemahaman tentang bagaimana menjadi advokat yang lebih baik untuk IND. Kemudian, modul yang kedua yaitu inklusi dan keragaman dalam penerbitan ilmiah. Mengapa itu persyaratan, bukan pilihan? Kesenimbangan dalam penelitian akademik dimanifestasikan dalam banyak cara. Wanita, ras, dan etnis minoritas sangat kurang terwakili di dunia akademik. Analisis jenis kelamin dan gender belum sepenuhnya diintegrasikan dalam desain penelitian. Semua ini menghalangi kita untuk memaksimalkan kreativitas dalam sains dan memberikan keunggulan.
Masa depan sains bergantung pada partisipasi yang kuat dan beragam dari semua latar belakang. Di dalam webinar ini, Celim, editor senior dan petugas IND Cellpress akan membahas bagaimana integral IND dalam pengumpulan dan komunikasi data temuan dan penerbitan ilmiah mengapa berpegang teguh pada sains tidak berhasil tanpa inklusi dan keragaman. Dia akan menyajikan contoh inspiratif IND di Cellpress dan Elsevier. Webinar ini ditujukan untuk rekan-rekan di bidang penerbitan, ACR, dan akademisi dari semua latar belakang. Kita juga akan memahami mengapa penting mengintegrasikan inklusi, kesetaraan, dan keragaman dalam berbagai aspek dalam penelitian. Nah, selanjutnya, minoritas di STEM, hambatan yang mereka hadapi di dunia akademisi dan jalur menuju sekutu. Apa hambatan yang dihadapi oleh para perempuan etnis minoritas dalam perkembangan karir mereka di STEM? Bagaimana cara terbaik untuk membuat lingkungan penelitian STEM inklusif dari budaya tempat kerja hingga pendanaan tingkat nasional? Dalam modul ini, pakar ahli akan menyoroti hambatan dan hambatan yang dihadapi oleh para perempuan etnis minoritas dan pengembangan karir. Dia akan berbicara tentang peran penting pendanaan dalam pengembangan karir bagi para akademisi di STEM, dan juga bagaimana pandemi telah memperburuk ketidaksetaraan ini. Dia akan membahas berbagai cara dari tingkat departemen ke tingkat nasional, di mana kesetaraan dapat dipulihkan oleh rekan-rekan ini. Modul ini adalah bagian dari seri webinar inklusi dan keragaman untuk peneliti yang ditujukan untuk siapa saja yang bekerja dalam disiplin STEM yang terbaik, yang tertarik dan inklusivitas dalam kesadaran keragaman, ketidaksetaraan, dan apa yang harus dilakukan tentang mereka. Nah, kemudian modul selanjutnya adalah refleksi dalam membuat lingkungan penelitian yang inklusif. Dalam modul ini, kita akan mempelajari mengenai definisi grup dalam komunitas, dan kita juga akan memahami beberapa bahasa yang sering digunakan, dan artinya, dan cara menyanggah mitos umum dan langkah-langkah sederhana untuk menjadi lebih inklusif. Yang selanjutnya adalah how your researchers can make an impact on society. Bagaimana penelitian kita dapat berpengaruh terhadap lingkungan sekitar. Bagaimana kita dapat mendefinisikan dan mengukur dampak semacam itu dan apa saja efek samping dari membawa audiens yang lebih luas berhubungan dengan sains. Juga di mana tanggung jawab kita sebagai peneliti awal atau pertengahan karir dimulai dan berakhir. Apakah kita perlu memastikan, perlu undang-undang, atau cukup untuk meningkatkan kesadaran publik saja? Editor Elsevier, Dr. Alex Ford, tahu apa yang bisa terjadi ketika pekerjaan kita diambil oleh media arus utama. Dia telah melihat penelitiannya dirangkum dalam berita utama seperti Browns on Project, dan bahkan telah diubah menjadi sebuah drama. Dalam rekaman webinar ini, ia mengeksplorasi tema dampak dan berbagai kisahnya sendiri. Kita juga akan mendapatkan pemahaman tentang apa yang dapat dibuktikan mengapa kita harus peduli tentang banyak hal dan bagaimana kita dapat meningkatkan dampaknya. Modul yang selanjutnya yaitu bagaimana menciptakan dampak dengan keterlibatan publik. Penelitian di bidang ilmu kesehatan dan kedokteran mau tidak mau selalu dilakukan dengan tujuan untuk membawa manfaat bagi masyarakat. Namun, jarang ada partisipasi penelitian aktif dari kelompok yang paling terkenal dampaknya. Keterlibatan pasien publik atau PPI bertujuan untuk mengatasi hal ini dengan memastikan bahwa kepentingan pasien merupakan hal yang terbaik bagi pasien, perawat, pengguna layanan kesehatan, dan masyarakat ditampilkan melalui keterlibatan aktif populasi target dalam penelitian ini. Di dalam modul ini, Olvi Cair, manajer program dari Litbang Kesehatan Nasional, membagikan keahliannya tentang apa itu PPI, mengapa masyarakat harus terlibat dalam penelitian, dan bagaimana PPI dapat bermanfaat bagi penelitian kita. Kita mendengarkan dari Beth dan Casey, manajer program dari grup PPI yang sukses di D2 Now. Dia berbagi mengapa keterlibatan seperti itu diperlukan untuk memajukan ilmu kesehatan dan memberikan perawatan kesehatan yang lebih baik. Juga Cameron Craghorn, seorang anggota BPI muda yang berbagi pengalamannya
berpartisipasi dalam penelitian tentang diabetes, dan bagaimana kontribusi berdampak pada penelitiannya. Kita juga akan mendapatkan pemahaman lebih baik tentang PPI, bagaimana kita dapat menerapkannya dalam penelitian, dan bagaimana hal itu akan membantu menciptakan dampak sosial dalam pekerjaan kita. Dan modul yang selanjutnya adalah How to integrate sex, gender, and intersectional analysis into your research. Bagaimana mengintegrasikan seks, gender, dan intersectional analysis ke dalam penelitian kita. Bisakah kita memanfaatkan kekuatan kreatif seks, gender, dan analisis interseksional untuk penemuan dan inovasi? Apakah mempertimbangkan gender menambah dimensi yang berharga untuk penelitian? Apakah analisis interseksional membawa penelitian ke arah yang baru? Di dalam modul ini, para ahli berbicara tentang bagaimana peneliti dapat mengintegrasikan seks, gender, dan analisis interseksional ke dalam desain penelitian. Jika relevan, dapat mengarah pada penemuan dan peningkatan metodologi penelitian. Faktor-faktor ini meningkatkan keunggulan dan dapat menjadi penting untuk interpretasi, validasi, reproduktivitas, dan generalisasi temuan penelitian. Lembaga pendanaan dan jurnal peer review semakin membutuhkan jenis kelamin sebagai variabel biologis, gender sebagai variabel budaya atau faktor sosial yang berpotongan, seperti etnis, status sosial ekonomi, usia, dan lain-lain dalam proposal penelitian dan juga manuskrip. Nah, topik yang selanjutnya yaitu adalah sex and gender. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, di dalam ini terdapat how to integrate sex and gender and intersectional analysis into research. Dan yang selanjutnya adalah mengapa seks dan gender penting dalam penelitian. Why sex and gender is important in research. Modul ini bagian uh, modul ini merupakan bagian dari Sager atau Sex and Gender. Selama modul, kita akan mempelajari mengapa seks gender itu penting dalam penelitian. Dr. Jani Clayton menjelaskan definisi istilah seks dan gender dan mengapa penting untuk mengintegrasikan seks dan gender dalam penelitian kita. Londa Serbender menjelaskan interseksional berfokus pada gender sebagai faktor yang hampir selalu perlu dipertimbangkan dan memberikan contoh yang dapat diterapkan pada topik tersebut. Nah, di dalam ini kita juga terdapat bagaimana cara membuat abstrak visual dan menyusun artikel yang benar. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam modul yang kelima ini. Jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya Edi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.